Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi memang telah membuat semua bidang kehidupan terdampak, pun termasuk juga para seniman. Para seniman pun ada yang merasakan bahwa pandemi ini merupakan sebuah kesempatan untuk lebih berkarya, lebih bisa meningkatkan kreativitas. Tapi ada juga yang memang justru merasakan bahwa di tengah era pandemi justru mereka semakin sulit mengembangkan, mengemas, dan menghasilkan kreativitas. Nah, di era pandemi yang telah membuat jenuh bagi semua orang ini, Dewan Kesenian Palembang menggagas sebuah bincang seni guna berbagi kiat-kiat bagaimana menyiasati era pandemi yang kalau kita bisa mensiasati, kita akan mendapatkan manfaat. Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, kita akan mendapatkan kesulitan di tengah era pandemi yang penuh protokol kesehatan. 4 orang narasumber ditampilkan. Yang pertama, Dr. Tareh Rasid, budayawan yang juga Rektor Universitas IPA Palembang. Koni Sema, penggiat teater yang juga pengelola teater Potrot. Sutriningsih, penggiat tari yang justru di era pandemi ini mendapatkan kesempatan untuk melanglang buana dengan karya yang ke luar negeri. Lalu ada Anto Narasoma yang juga seorang penyair di Palembang yang merasakan bahwa era pandemi tidak menjadi penghambat baginya dalam berkarya. Nah, bincang-bincang ini dipandu oleh 2 orang moderator, yaitu Surono, Sekjen Dewan Kesenian Sumatera Selatan, dan Kusoy, Sekjen Dewan Kesenian Palembang. Bincang-bincang ini dihadir dan diikuti oleh para seniman di Kota Palembang, komunitas seniman, dan pengurus Dewan Kesenian Palembang. Semoga bermanfaat. Buat kami di kepengurusan Dewan Kesenian Palembang, kami ingin mencoba membangun tradisi silaturahmi minimal 1 tahun sekali kita bisa berkumpul di bulan Ramadan, dan kami berniat setiap bulan Ramadan kami berniat untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan silaturahmi seperti ini. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung terus setiap tahunnya, dan semakin hari teman-teman di pengurus Dewan Kesenian Palembang, teman-teman seniman dan pelaku seni yang ada di Kota Palembang mampu mendapatkan sebuah energi dari sebuah silaturahmi. Karena kegiatan ini sederhana sekali, sangat kita harapkan kegiatan yang sederhana ini bisa mendapatkan manfaat yang besar buat kita semua, dan semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja sementara. Langsung deh ke Bang Tari musuh. Bang Tari sholat. Ke Bang Tari sini. Benar ke Anton harus masih tuh. Bang Tari sini. Kan di sini. Oke. Silakan Mas Bro Surono, bagaimana tanggapan tentang bukber hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sambil menunggu Bang Tare, kita ngobrol santai. Saya tidak berhak menjawab pertanyaan dari Om Kusoy. Kita berdua moderator loh. Moderator, sama-sama sekjen. Sama-sama sekjen. Kau tak berpolisi. Dan lama lagi kita bergabung kayaknya Om. Jadi, yang penting sama-sama seniman kan? Iya. Ini mendadak, tapi kepinginnya hal yang mendadak ini punya arti yang cukup baik untuk kita semua yang berada di sini. Apalagi di momen yang sangat baik ini. Beberapa kawan-kawan di sini saya lihat sudah disapa langsung oleh Om Kusoy. Tapi beberapa juga saya lihat benar-benar menyempatkan diri untuk datang. Terima kasih, berarti masih ada kekuatan di kita sesama seniman untuk saling bersilaturahmi, sama-sama menggerakkan seni-seni di Kota Palembang. Terima kasih.
Dan pastinya terima kasih untuk Om Didit yang terus memfasilitasi kawan-kawan seniman untuk berkumpul dan sama-sama bertukar pikiran. Bang Tare, langsung Bang ke sini. Seniman yang sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas IBA, Bang Tare Asid. Pernah mempunyai satu yayasan Kuala Merdeka. Wah, Yang mengurusi konsen ke anak jalanan dulu. saya pernah ditodong jadi sutradara di anak jalanan di rumah beliau. Oh. Wah, itu kejam sekali itu. Yayasan Puspa bukan? Yayasan Puspa, benar. Oh, Pak Susu. Benar. Saya dulu kalau ketemu Bang Tare sebelum ketemu saya harus nyiap kebahan dulu. Kalau dulu masih SMP ya? Itu SMA, itu SMA. Oh, iya. Kuliah. Karena kalau udah nyiap kebahan, habis kena marah. Kawan ke pantai gitu ya? Nah, sekarang kita yang bantai dia. Oke. Untuk yang pertama kita diskusi santai, tapi saya akan mencoba sedikit lebih mengerucut ke Bang Tare dulu deh. Ke Bang Tare. Saya ingin sedikit ngobrol Bang. Sekarang ini kayaknya ruang publik dalam berkesenian semakin sempit. Kalau dulu dengan Bang Tare, kalau ngobrol, anak teater ya, mau kumpul dengan komunitas teater, datang saja ke Montera setiap Sabtu jam 3 sore. Pasti kumpul anak-anak teater di sana. Musik ada tempatnya, hari apa, jam berapa, dan di mana. Sekarang ini kayaknya Bang agak sulit sekali menemukan hal itu. Apalagi sejak tamu mulai naik hati kan? Yang sekarang ini Mas Gusoy, yang paling sulit, ketika kedatangan tamu dari luar, kami mau ngobrol soal sastra. Di mana mau ngobrol soal sastra? Benar. Bang, coba Bang, kasih sedikit. Apa begitu sulitnya Bang untuk membangun iklim ruang publik berkesenian Bang? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara soal ruang publik, barangkali kita bisa merujuk salah satu pikiran filsuf ya, Habermas. Jurgen Habermas ini salah satu filsuf masuk dalam teori-teori kritis ya. Nah, dia salah satu yang membicarakan tentang ruang publik ya. Nah, ruang publik menurut teori Habermas itu harus bebas dari dominasi atau unsur-unsur kepentingan baik itu kepentingan kekuasaan atau kepentingan politik ya. Jadi dia betul-betul bebas. Di lain sisi dia harus setara. Nah, ruang publik itu bisa diciptakan oleh kita kan. Selain pemerintah bisa memproduksi gitu, atau mensediakan ruang-ruang publik seperti itu. Sebenarnya pemerintah kota kan Revolusi Sumatera Selatan itu berkomunikasi dengan pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah kota, karena itu wilayah pemerintah kota kan. Nah, pemerintah kota juga harus punya kesadaran bahwa ini ruang publik harus bebas dari dominasi kepentingan-kepentingan. Semata-mata untuk bagaimana menciptakan sebuah ruang. Di sana ada suatu proses demokrasi. Nah, teman-teman seniman terserah apakah komunitas musik, sastra, teater, dan sebagainya. Dia berada dalam kondisi yang setara, yang tidak ada bahwa kelompok ini lebih baik daripada kelompok lainnya misalnya. Ada situasi yang kesetaraan. Nah, kalau itu tercipta, maka akan muncul lahir karya-karya yang betul-betul berangkat dari pemikiran-pemikiran ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan di ruang publik itu juga ada komunitas atau penonton yang mengkritisi pertunjukan-pertunjukan itu. Kalau umpamanya terjadi dialog antara pelaku seni dengan penikmat seni, ini akan menciptakan suatu dinamika kebudayaan. Saya potong sedikit dulu, yang masalah komunitas tadi. Saya tahu kalau Bung Guso ini dengan Sugeng, dulu kalau di Pulau Mas itu komunitas musiknya Bung ya, kalau mau kumpul, mau bikin festival rock, kumpul di situ dulu. Apa juga karena komunitas ini sekarang ini ada perubahan dalam hal mindsetnya atau cara berkeseniannya, kayaknya agak ada yang berbeda. Untuk ini saya tanya ke Bang Tare, ke Kak Koni, yang sekarang komunitasnya lagi sangat menonjol sekali nih. Gimana Bang, bangun komunitas? Kan komunitasnya apalagi lagi muncul banyak nih, tapi mereka kadang kebingungan nih, 2 tahun bubar, atau 1 tahun tahu-tahu ganti
ganti orang, bikin komunitas baru lagi, padahal orangnya yang sama. Gimana Kak? Terima kasih. Jadi komunitas ya banyak ini. Mungkin banyak ada kebutuhan bagaimana dia mempresentasikan karya. Jadi mungkin selama ini biasanya kalau pentas itu di panggung, yang indoor. Jadi ya, ruang itu cuma di sebelah situ yang mereka lihat. Tapi ketika ada kebutuhan, misalnya saya pernah coba mengangkat ke ruang publik tahun tua hari tahun tua hari bumi Maret 2016 lupa 2016. Nah itu Porton punya kebutuhan bahwa ini harus masuk ruang publik. Nah kita melihat di sana ada Sudirman dan Sudirman bahwa itu memang untuk teman-teman komunitas seni. Jadi kita langsung koordinasi dengan waktu itu masih pariwisata ya, kota gitu di bisa. Nah, jadi kita minta mohon bantuan listriknya karena kita butuh lampu segala macam itu. Nah, artinya teman-teman komunitas yang banyak kalau dia menganggap ruang publik itu sebuah kebutuhan, saya berpikir pasti dia akan masuk ke ruang itu. Jadi harus dikondisikan di diri, ya, tapi itu bagian dari kegelisahan dia bahwa saya harus ketemu dengan publik. Jadi bagaimana kita melihat teater dalam tubuh massa. Jadi dibilang sama Bang Tare dalam pendekatan Habermas bahwa ruang publik adalah ruang tempat kita bertemu, saling bertukar gagasan, kemudian posisi yang setara dari tidak ada yang dominan di situ. Tetapi untuk teater dan untuk kawan-kawan sini juga sebatas itu bahwa dengan kita pentas ke publik, bahwa kita mengabarkan kepada halayak, kepada massa bahwa inilah teater misalnya. Tapi ada tuntutan yang lain dari itu bahwa tidak sekadar dari tubuh massa, baik itu tari atau teater, tetapi bagaimana dia membaca secara kritis posisi manusia dalam kekuatan lingkungan atau dominasi lingkungan dan kekuatan sosial begitu. Jadi ada dua fase yang dilihat, dia menjadi tubuh publik dan dia benar-benar jadi tubuh publik. Aku massa gitu kan, nah, bukan aku panggung gitu. Nah, itu yang saya lihat bahwa posisi di dua kekuatan itu dia akan bisa membuka satu ruang diskusi, ruang dialog. Bagaimana kekuatan ini seperti khususnya teater mengenai hari ini di tengah dua kekuatan lingkungan, kekuatan sosial, terutama kekuatan sosial. Nah, isu-isu yang sedang terjadi di dalam masyarakat kita, misalnya kayak pandemi misalnya, kita bisa bicara banyak tentang pandemi itu dalam tingkatan ruang terbuka. Saya pikir, jadi kenapa sepi komunitas itu ya karena mereka belum membutuhkan itu. Jadi dibikin gedung pun ada 10 biji juga panggung kalau mereka tidak membutuhkan, ya. Atau mungkin memang tidak ada alat produksi. Nah, saya berpikir mungkin hari ini seni dan bagaimana produksi karya. Jadi itu yang ingat. Dia mau produksi karya seperti apa? Artinya kok dia sebagai ruang publik. Jangan produksi karya saja itu ya. Iya. Bungkus kayaknya kita bedah dulu satu persatu. Nanti baru bungkus yang siapa yang mau bertanya ya. Oke. Untuk Kak Anto nih, Kak yang paling ini Kalau perwakilan sastra nih. Ya, kalau saya nyebutnya Kak Anto ini seniman yang saya anggap seumuran dengan Batu Tiga ini, tapi yang paling sering bergaul dengan anak-anak muda. Kaum milenial. Aku kawin kudo ya, ini wajan. Rambut masih merah agak cabuli ya. Oh, ini rambut asli loh. Bulik budak laba. Iya, ini rambut asli, bukan rambut dari ini. Bukan apa tuh dari jagung. Kak Anto, potensi kaum milenial di bidang seni di Kota Palembang, bagaimana menurut Anda? Dari sudut pandang kantor tuh. Kalau saya melihat mereka sudah juga lebih maju dari sisi yang lain. Kita belum tahu itu dia sudah juga lebih bagus. Artinya bahwa anak-anak sekarang ini memang patut membanggakan kita. Kenapa? Ketika kita berbicara masalah sastra, mereka juga ternyata sudah juga lebih paham dengan nilai-nilai sastra. Sebab saya bilang begini, ketika kita berbicara tentang karya sastra puisi misalnya, siapapun, apapun, bentuk apapun itu menjadi ide untuk tulisan. Ketika kita putus cinta, kita itu ide yang bagus untuk dibuat tulisan. Karena apa? Kita akan menggunakan kata-kata yang indah misalnya.
dia pedih ketika daun-daun itu gugur menatap hari karena ajal sudah tiba. Kita tidak mencari-cari kata-kata indah, kata-kata biasa, tetapi kalau rangkaian tepat pada saat itu jadi indah. Dan karyanya ketika karyanya itu sudah dipublikasikan. Kebebasan atau kemerdekaan dari pembaca itu untuk menafsirkan dari karya itu sendiri. Jadi berbicara orisinalitas itu ya tergantung gitu, tergantung dari sudut pandang mana, kemudian dari paradigma siapa, ya kan? Jadi tidak bisa kita kotak-kotakan karena yang namanya karya itu bukan segmentasi, tapi secara komprehensif. Mereka tidak puas ketika virtual, akhirnya dengan menabrak protokol kesehatan, mereka pentas di panggung, dan mereka merasakan kalau ketika di panggung auranya jadi lebih hidup. Kira-kira hal itu memang suatu hal tantangan atau gimana tuh, Pak? Ini sebenarnya tantangan terhadap pemain teater ini sendiri. Jadi bagaimana dia bisa memaknai tubuhnya, kemudian bisa masuk ke dalam sebuah ide cerita itu. Menurut saya apapun itu bisa dijadikan sebagai latar atau panggung. Misal kita di atas sungai, atau kita di atas kereta mungkin ya, atau kita di atas pohon, semua itu bisa dijadikan latar. Jadi tidak ada batasan-batasan untuk sebuah karya. Nah, batasan-batasan itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita bisa menembus batas itu, maka akan ada karya yang indah gitu. So, ya harus sesuai dengan sistematis dari bagaimana kita membuat karya itu sendiri secara konseptual agar tidak bias. Karena kan gini, karya itu kan mengkerucut kan. Semakin dalam, maka dia akan semakin sampai pesannya. Tetapi ketika dia bias, maka ya akan banyak macam interpretasi. Tetapi ini sebuah kemerdekaan dari seorang pembaca untuk memaknai dari karya itu sendiri gitu. Karena begini, ketika karya itu sudah dipublikasikan, maka disitulah kematian dari pengarang itu sendiri. Oke. Jadi Sono, ini ada contoh konkret terbaru. Apa itu? Apa yang dikeluhkan oleh kawan-kawan teater Teriak itu kami keluh juga dengan para musisi. Nah, jadi para musisi juga di fakta terbaru kami mengadakan dari Komunitas Kumpul Jaya mengadakan event tribut Godbless dan Iwan Fals. Jadi kalau kami ngadu ke tribut Godbless atau Iwan Fals itu secara virtual, stres kami.
Ya, benar. Akhirnya kami bikin konsep, ada 2 band Gold Class dan band Iwan Fals dan 12 vokalis untuk band pembukanya. Apa yang terjadi? Wong Palembang ini gatel, melutak penonton ini. Lagi pikir-pikir pakai prokes itu urusan. Oh, itu gawe Rio tadi. Kita ganti kelas terbaru. Oke. Tapi terima kasih. Tapi ditelepon oleh Kapolsek. Sudah itu. Nah, bahwa memang benar bahwa sendiri itu kalau tidak kontrol secara langsung stres. Oke. Nah, buku saya mereka sudah kita kupas sedikit. Buku saya ini tugasnya. Siapa tahu ada beberapa orang yang mau bertanya. Kita sudah dapat dulu. Sebenarnya aku ini tahu mak ngomong. Aku tahu mereka ini punya tiket dewa kalau ngomong. Kalau kita ini ngomongnya ala kadar ya. Nah, ngomong kamu apa-apa dulu be. Nak mana depan kita ini. Ya lah, kita dia kesini Palembang, dia kesini Rumah Selatan. Kandak sini mana apa nah? Yang utama, misal masalah Perda, Perwali. Mumpung ada juga sedia kita, Kak Parman Roman. Oh, Kak Parman masih ada di sini. Lagi makan. Babe, makasih masih bertahan be. Ada tanya, Kak Karin, Pak Us, Pajar, Rio. Nah, mana tak ada yang pasok. Bal. Ini dari komunitas film. Yang followersnya sudah puluhan ribu di Instagram. Oh, filmnya lagi menonjolnya bungkus saya. Di mana? Film pendek. Jadi kita bangga bahwa komunitas film juga lagi dilihat dan mereka juga. Komunitas film ini dari komunitas film itu rata-rata ini Pak Surono. Mereka apa namanya? Independen ya. Jadi swadaya mereka mencari dana. Contoh terbaru mereka ngadu ke film kemarin di sini film warisannya. Itu dana swadaya mereka mencari dewek. Nah, bertanya bagi ibu ini. Masalah film misalnya. Kalau bisa jangan lagi swadaya lah, ya. Dari kampus sendiri. Oh, pertanyaannya sih kok yang apa? Nah apa? Ya jangan lo, gantung ujinya. Masih yang sama Pak. Mana kucing? Mang Jai dulu. Pak, kali boy. Sapo. Oh iya, dari film. Oh, dari komite film. Dari film tadi, setahu aku selama ini bukannya dananya swadaya, tapi dia nyari dana di jalan swadaya. Oh, Pak Ardi, mereka ini mencari dana di jalan swadaya di Pak Jo, ya? Oh iya, benar. Oke. Nah, kali gue ingin tanya. Silakan kali. Ya, posisi. Ya soal ruang publik tadi, ruang publik sama tempat berekspresi bagi kaum muslim. Mirip ke Perwali, mirip ke Perda malam ya. Tinggal kreativitas dari kawan-kawan dewe sekarang ini untuk hidup dewe, maju dewe di grupnya masing-masing. Catatan kalau bingung sampai sekarang. Meskipun sekarang itu aduk dan sekali memfasilitasi kegiatan kawan-kawan. Itu pun kalau ini tidak besar punya yang baik sebenarnya. Tapi alhamdulillah sudah ada tempat. Nah tapi ini saya Ibu Nalia tadi balik sebenarnya, karena dia salah satu pemegang ini, ya, kebijakan untuk kebudayaan. Saya sudah balik. Nah untuk kegiatan-kegiatan ini, terutama di era pandemi, ya saya lihat kreativitas kawan-kawan seni, musik, film, teater itu luar biasa saya lihat untuk berkreasi. Tetapi ada tetapinya itu. Nah, di kebijakan dewe ini. Nah, di kebijakan dewe yang punya kue, ini nah, selalu takut kue dicuri. Kalau komentar teater datang ya nak, kakek kamu nak, rupanya ada dewe dia di grup ini, ya. Nah ada ke Molo rupanya ada dewe, nah ada ke Melayu, ada dewe, ke Melayu. Nah ini maksud aku baliklah ke fungsinya masing-masing ini, ya. Di saya itu tadi, tapi tidak apa-apa lah ya. Dengan dinas kebudayaan dan pariwisata ya. Nah, kedua ini sebenarnya harus connect sebenarnya.
yang siko ngawin ke hulu, yang siko ngawin hilir. Ya, nah tapi tidak sekarang ini. Yang hulu ngawin hilir juga, yang hilir ngawin ke hulu juga. Contoh, ya, siko ada punya gadis, siko ada punya gadis. Harus siko wae. Nah ini yang membuat kami pelaku seni, meskipun tidak kate asupan ya, karena kuih-kuih tadi ya, nah kami tetap jalan baik lah. Nah dalam rangka 200 tahun, nah hari ya, 200 tahun Sultan Mahmud Badarudin dibuang ke Ternate, saya membuat lagu untuk Sultan Mahmud Badarudin II. Itu Jakarta ini dari ketujuh kita dari Jakarta. Baca kata Mang Jaya tadi, nyari duit itu mana? Di mana jadi lah, di hoki jadi, di waitam jadi, nyari duitnya. Nah, harusnya yang main ini karena pemerintah jeli, terutama yang dinas-dinas terkait. Untuk siapa? Untuk pemerintah Palembang Dewa, untuk kota Palembang Dewa. Kawan-kawan buat lagu, kawan-kawan buat mentas ke teater, kawan-kawan buat film. Nah kemarin aku ngidam, pempes segala macam itu mau orang Palembang, bener. Ya. Tapi aku yang kerja di IDA, punya kawan-kawan mana sih ya? Kayak belah SD. Kupikir sudah agak maju ke depan. Nah mungkin itu baik. Tetaplah konsen untuk dinas kebudayaan di hulu ya. Itu yang terakhir ya. Yang pariwisata tetap dihilir, jangan tumpang tindih di program-program mereka. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tangan dulu untuk Ali ini yang baru mengeluarkan album untuk Kesultanan, terus juga lagu-lagu dari Sultan juga banyak diproduksi. Aku ke Bang Tare dulu ya, Bang Tare. Sebagai aku kalau Bang Tare pengamat budaya juga lah Bang. Ini kan terjadi semacam apa ya? Entah komunikasi yang kurang antara seniman dengan dinas, atau tadi kata Kak Ali sudah bermain tumpang tindih. Bang Tare punya sedikit pandangan ya untuk hal ini. Ya, sebelum sampai ke sana ya, saya ingin menjawab pertanyaan Ali tadi tentang soal ruang pabrik. Sebenarnya yang dilakukan bulan ini sebenarnya ruang pabrik juga, di mana kita bisa bertukar pikiran, ya, kemudian kita juga setara di sini kan. Nah, yang saya maksudkan bagaimana ruang pabrik dalam konteks senian kan. Nah, ruang pabrik dalam konteks senian itu bisa diisi oleh komunitas-komunitas kesenian. Pedestrian Sudirman itu pernah diisi oleh teman-teman kesenian kan sebenarnya. Cuman continuity-nya kan tidak berjalan. Nah ini sebenarnya kebijakan. Karena yang punya ruang pabrik situ itu pemerintah kota kan kemarin. Nah harusnya pemerintah kota bekerjasama dengan lembaga kesenian dalam hal ini Dewan Kesenian Palembang. Bagaimana Dewan Kesenian Palembang mampu memanage kegiatan-kegiatan di ruang pabrik yang berkaitan dengan seni. Saya ingin mengatakan bahwa kesenian ini salah satu unsur kebudayaan, salah satu dari unsur budaya. Jadi untuk mengukur peradaban kota Palembang, bisa juga kita lihat Pak, sejauh mana kualitas atau mutu kesenian masyarakat di kota Palembang itu sendiri. Artinya kota masyarakat Palembang dalam hal ini komunitas-komunitas senian itu punya kewajiban memproduksi karya-karya yang bermutu. Nah di pemerintah dia membuka ruang, antara lain membuka ruang-ruang publik ya, kalaupun tidak ada gedung kesenian, mungkin mahal kan gitu kan. Nah kedua, soal program yang dibilang Ali tadi, ini persoalan keterbukaan aja kan? Jadi bagaimana pemerintah terbuka, pelaku-pelaku kesenian juga terbuka gitu kan. Nah persoalan keterbukaan ini memang agak sulit gitu kan, tetapi keterbukaannya kan dasar dari kejujuran. Nah kejujuran itu kan modal yang penting bagi teman-teman seniman kan. Tidak ada artinya produk-produkannya itu kalau dibuat atau dimanipulasi, bukan sebuah kejujuran yang berbicara. Kesenian yang bermutu dia berangkat dari sebuah kejujuran.
dan pemikiran yang jujur juga gitu. Tumbuh dari pemikiran yang jujur, tumbuh dari apa, keluasan dari batin kan, dan sebagainya. Nah inilah yang akan lahir apa produk-produk karya yang bermutu. Kita ambil contoh begini, di Prancis itu kan ada KPKP. Nah mungkin seperti Gan ya, di mana beberapa kelompok-kelompok seniman termasuk para pemikir itu terlibat dalam apa diskusi-diskusi yang tajam. Nah ketika diskusi-diskusi di ruang pabrik tadi itu kemudian ditulis di dalam sebuah majalah sehingga terjadi apa polemik di majalah-majalah budaya di Prancis. Saya kira perkembangan budaya Prancis itu amat ditentukan oleh para pemikir, para seniman yang berada di KPKP itu. Jean-Paul Sartre itu berangkat dari KPKP, Albert Camus itu berangkat dari KPKP. Nah, kalau umpamanya ini bisa kita manfaatkan, kita sebenarnya ini memberi ruang dan itu dimanfaatkan dalam apa pembicaraan-pembicaraan yang sangat dalam, gitu. Jadi berbicara filsafat tidak harus di ruang yang dingin, gitu, di ruang yang apa serius, gitu. Tapi bisa juga di ruang yang bisa sibuk berbicara, gitu. Tapi kita berbicara tentang filsafat kesenian, misalnya begitu. Hari ini kan sebenarnya dalam konteks itu kita berbicara. Jadi Ali, dalam kaitan dengan pemerintah tadi saya kira soal keterbukaan saja. Tapi ruang publik itu bisa di-break oleh teman-teman seniman. Termasuk apa nama itu para pelaku apa kesenian lah. Saya kira itu. Terima kasih Bang Karim. Ompusnya mana ompusnya nih? Yang mau nanya nih Om? Nah, ngobrol dengan gadis. Itu kan tepat gitu. Emosi suka. Pengurus udah nanya. Oh, boleh nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai. Saya kebetulan dari Komite Sastra. Jadi yang ingin saya tanya, kalau dari pembicaraan beberapa narasumber tadi kan terlihat bahwa sebenarnya pandemi ini bisa dikatakan berkah, juga bisa dikatakan sesuatu yang membuat menderita. Nah, dari kacamata seniman ini bukan beberapa narasumber barangkali bisa ada kata kepastiannya, kira-kira sebenarnya pandemi ini lebih nikmat atau lebih membuat menderita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah selama pandemi ini sampai saat ini kira-kira perhatian dari pemerintah itu masih kurang atau sudah cukup atau memang harus ditambah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah pandemi ini agak sensitif, tapi kami mohon izin dulu kepada seluruhnya karena diskusinya santai. Saya mohon izin kepada pembicara dan moderator untuk izin merokok ya. Kami sambil merokok, sambil ngopi ya. Karena kami juga perlu rokok dan kopi habis itu. Karena ruang publik juga ruang publik. Ya, ruang publik juga boleh ya. Boleh merokok dan kopi. Bukan ruang asing ya. Karena ini bicara soal pandemi dan karya, saya ke Kak Koni dengan Tia dulu ya, yang punya komunitas yang masih terus berkarya walaupun di masa pandemi. Terutama Kak Koni tadi, saya tahu Kak Koni ini berkarya paling minim untuk bersinggungan dengan pemerintah, apalagi soal dana. Tapi terus berkarya dan bahkan terdengar karyanya monumental. Itu nggak mungkin nggak ada dananya. Dari Kak Koni dulu deh. Dari Kak Koni, Mbak Tia, nanti ditutup oleh Kak Anto. Silakan Kak Koni. Yang mulai dari mana gitu? Mulai dari pandemi dulu deh. Pandemi. Berkah atau berkat? Jadi Berkat atau musibah? dari penghasil. Dan yang khusus di teater lah bisa jawab bahwa pandemi ini dampaknya bukan berkah ya, tapi musibah. Jadi saya namanya musibah pandemi. Jadi kita coba melihat perbandingan teater koma ya. Teater koma itu teater yang paling mapan dari dulu sampai hari ini di Indonesia. Jadi sejak masuk pandemi 2000 kemarin, 2000 kemarin ada satu produksi kalau nggak salah sampai Intai ya. Sampai Intai itu tertunda produksinya karena pandemi. Nah, teater koma yang sudah 40 tahun berproduksi dan memang karyanya cukup luar biasa di pasar, itu pun malu. Jadi malu bahwa sekarang anak-anak susah. Artinya bukan teater
Koman, bagaimana teater di daerah? Saya pikir tidak jauh beda, tambah parah ya. Nah, tetapi apakah dengan kondisi itu kita akan berhenti berkarya? Saya pribadi tidak, karena kita harus tetap berkarya untuk kondisinya. Bisa kata Tiar tadi lewat virtual, mungkin kita bisa sampai pesan. Walaupun kata Pak Zul tadi bahwa lebih rasanya berdarah-darah, berdaging dan berdarah kalau ketemu langsung dengan penonton. Teater ternyata masih butuh selebrasi juga ya, butuh selebrasi gitu. Itu yang manusiawi gitu. Capai kita latihan berbulan-bulan, kita ketemu dengan penonton kita dan kita membagi ruang emosi yang sama, itu sangat manusiawi. Tetapi dalam kondisi hari ini sebenarnya seperti itu, bahwa berbagai macam perusahaan-perusahaan besar pun sudah mulai goyang. Misalnya kayak Traveloka hari ini, kemudian varian-varian di bawah Traveloka juga. Kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri sekarang udah banting tiket semua, tapi nggak ada yang beli gitu. Nah itu yang persoalan yang dampaknya global. Nah kemudian masih berkarya, tapi walaupun tidak bersinggungan dengan dana pemerintah atau gimana tuh? Ya kalau faktor itu kan suadana sebetulnya. Tapi sampai kapan kita suadana, saya coba berusaha juga mencari kemungkinan di luar pemerintah untuk bisa kita ajak bekerja sama, misalnya lewat isu. Jadi kita mencari isu-isu yang bisa bermitra dengan entah kondisi mana, entah lembaga-lembaga fasilitator yang mana, sehingga kita masih tetap, ya artinya bekerja sendiri ya jangan bersata. Jadi kita mencari, kalau pemerintah misalnya karena sedikit dikeroyok rame-rame kan, wah kita nggak mungkin itu juga meroyoknya ya. Nah biasanya teman-teman misalnya yang belum pintar cari duit mencari dana itu. Nah tapi kita juga coba berusaha misalnya bantuan aktivitas kebudayaan, kegiatan seni. Itu kan kementerian kan buka untuk seluruh komunitas. Jadi kalau teman-teman mencoba salah satu kemungkinan mungkin bisa kayak seperti tahun yang kemarin mencoba difasilitasi oleh pemerintah. Saya pikir itu, tapi tetap kita akan ada duit, kita terus berproduksi gitu. Ya, artinya dia tuh akan shuttle down gitu. Nah, apa ya? Indra dia itu tidak kurang peka lagi untuk berkarya. Misal saya kebiasaan menari, sehari minimal 8 jam saya latihan. Ketika pandemi saya tidak pernah latihan, maka ada sebuah titik-titik di dalam tubuh saya ini, saya mengalami satu tidak terlalu luas pasti itu. Kemudian mengalami degradasi quality secara personal kepada diri saya sendiri. Jadi menurut saya musibah atau berkah. Nah inilah bagaimana kita bisa bijaksana dalam melihat itu gitu. Tuhan memberikan sebuah akal kepada manusia agar kita bisa membaca di dalam musibah itu ada sebuah berkah yang terselubung. Nah gitu. Jadi saya melihat ini, wah ternyata pandemi ini menjanjikan sebuah cuan mungkin ya, ketika kita berbicara output, cuan ketika kita masuk ke dunia virtual. Tetapi dunia virtual pun kita harus tahu bagaimana mengkonsep agar itu bisa dijual. Artinya gini, kita jualan karya, tapi tidak murahan gitu. Harus yang punya quality. Nah, kemudian tadi saya mau menanggapi yang pertanyaan pertama tadi ya. Pemerintah dengan seniman ya. Ya, saya mengalami bagaimana misalnya susah untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan. Misalnya karya kita dijual di dunia pemerintahan. Nah, saya ada ide. Saya membuat sebuah prinsip ya. Ada dua, ada co-kreatif sama co-branding. Co-kreatif itu adalah bagaimana kita bisa mempertajam nalar kritis kita itu agar ide kita itu tidak hanya begitu-begitu saja, harus liar gitu. Sehingga ketika dijual itu punya harga yang mahal. Kemudian yang kedua adalah co-branding. Co-branding itu adalah bagaimana kita
berkolaborasi dengan orang lain. Misal kemarin saya pergi ke India, itu atas nama Indonesia dan dibiayai oleh Jakarta. Bukan. Jadi saya berangkat ke luar negeri itu bukan dari Sumsel. Kenapa tidak dari Sumsel? Ya, tidak apa-apa, nggak masalah. Karena ketika diajukan ditolak. Itu ya, tapi kita harus mencari cara dan menjadi daya, gitu. Dan di situ ini mungkin cerita ya. Kami dalam International Dance Festival Asia Pacific. Nah, di situ kita dapat the best performance se-Asia waktu itu. Bagiku, ketika kita punya sebuah terobosan selalu berinovasi, tidak ada batasan. Batasan itu hanya pikiran kita sendiri. Jadi di luar dari itu, misal saya berkolaborasi dengan PT yang sudah kita kolaborasi, PTBA, Bungkasa, yang kedua PT Tel, dan itu lumayan harganya. Kasih tahu dong biar kawan-kawan juga bisa merasakan PTBA ngasih kontribusi ke seniman. Nah itu ya, maksudku gini, ketika misal saya kasih, saya harus memperhatikan apakah itu qualified atau tidak. Nah, ketika tidak qualified ya ini kan pasti ada kurasi. Nah kemudian yang ketiga, saya punya website atau medsos yang bisa diakses oleh orang luar. Karena saya pergi ke luar negeri, itu banyak sekali kurasi. Mulai dari personal seniman, kemudian personal lembaga. Nah, lembaga saya kan berbentuk yayasan. Kemudian ada komunitas lagi. Nah, di situ benar-benar dilihat kesinambungan dari misal yayasan saya. 2000, misalnya 17, 18, 19, 20. Apakah saya itu konsistensi atau tidak? Dia melihat tuh. Tapi kalau misalnya kita on off, malaslah mereka mau kasih kita duit kan, kasih kita kesempatan. Nah itu, artinya konsistensi itu yang paling penting, disiplin, konsistensi, kerja keras. Nah itu sih. Oke, terima kasih Mbak Tia. Ini Om Kusoy, ini Mbak Tia udah selesai. Tapi sebelum ke Yaibek, saya mau mendengar dulu deh. Ini kan ada hal yang menarik nih dari Om Rio Soundtrack sama Om Yunus yang sudah berani bikin acara ngundang massa di masa pandemi. Apa rasanya? Oke. Oh, takutnya apanya? Coba ke Om Rio dulu deh. Oke, ini ada permintaan dari ketua saudari Om Rio sampai jawaban tadi Yaibek sekali. Kalau banyak nggak balik, foto bersama dulu, kan? Oke, siap. Om Rio dulu ya. Om, risikonya sebesar apa sih Om? Bikin acara kemarin, atau dipanggil polsek Om? Acing-acing woy. Gimana Om? Kenapa berani Om? Jadi tips. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Rio dari Soundtrack Indonesia IO dari Asprapi benar. Jadi susah kalau mau dalam, nggak kata sih dalam. Jadi buat event di bawah senam itu selama pandemi 3 kali. Terima prestasi besar Prambanan Jazz Festival, tapi tidak jadi. Tapi nilai keduanya buat di sini. Pokoknya di zaman pandemi ini kalau segalanya mikir pandemi segala gawe urung. Jadi tidak usah mikir panjang lebar, buat baik. Mumpung ketuanya ada tempat, duitnya banyak. Mumpung ketua komitenya hebat-hebat, mumpung anggotanya semangat-semangat. Amanlah galau-galaunya modal main ini. Cuman kiamat dibaca nanti gawean ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadapi ketua bendara dan sekretaris. Closing statementnya di mana? Di Yaibek ya? Yaibek. Ya baca kualat ketika Yaibek ngomong. Silakan. Ini aku kualat kalau udah mau juga. Silakan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya bukan bertanya, tapi nak mensipir dari Surono tadi untuk sastrawan. Nah, sastrawan yang kiri kanan sastrawan, masa ini juga sastrawan, itu sastrawati.
Tadi dikatakan Surono bahwa Anto atau siapa saudara, kalau dia perut lapar, dia sedih, dia kehidupannya terlalu di bawah, puisinya sastranya lebih bagus dari perutnya kenyang. Nah, jadi jangan takut kalau dia lapar, kalau dia sedang susah, puisinya sastra pasti paling bagus dan mencurahkan isi hatinya dengan sehebat-hebatnya. Jadi jangan kalau dia sedang lapar terbuntu kan, terbuntu dia, bagus pasti puisinya lebih bagus, apalagi oleh sastrawan kita, Tare Rasid itu hebat ya sastra itu. Ya kenal sastra dari tahun 80-an itu saya tahu ya. Nah, kukira itu baik yang untuk sastrawan, untuk yang dengar ke hasil sastra. Ya juga sastrawan dan tahun 50 sudah jadi sastrawan. Ya juga di sini tampil hasil karya tahun 60 tahun yang lewat sudah ditampil ke sini. Jadi telah kalau buntu, kalau miskin, kalau susah, pasti hasil lebih bagus daripada perut kenyang, duit kantong banyak, kalau tebal tidak mungkin bagus hasil karyanya. Itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serahkan dulu ke Om Kuso ini. Mau ini kayaknya udah kita dibatas waktu juga nih Pak. Kantor dulu deh sekali ya. Oke, kantor dulu deh. Kantor harus berikan kesempatan. Gimana kantor? Itu dari ujangan dari Yai. Baik. Memang seperti apa yang dikatakan itu memang betul-betul baik. Tetapi kalau saya tidak melihat dia lapar atau kenyang, ketika mau berkarya ya berkarya. Jadi karya itu sebetulnya kalau kita ingin berkarya, kita memahami persoalan-persoalan di dalam tulisan kita. Sebab kalau di masa pandemi kemarin 8 bulan para pemusik itu tidak bisa main. Saya sedih sekali, mereka nangis betul ketika awal-awal pertama. Saya gebrak ke atas. Saya datangi Harmojoyo untuk memberikan kesempatan kepada kawan-kawan main organ. Bagaimana hal-hal yang bisa kita bicarakan demi kemajuan seniman di Kota Palembang dan Sulsel. Saya tutup dan saya serahkan ke Bung Kusoy. Wassalamualaikum, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.